Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani, SST BDN MKes, Program Studi Sarjana Kebidanan, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kadin Bangsa Palembang. Mata kuliah yang saya ampu meliputi KB dan pelayanan kontrasepsi, keterampilan dasar praktek kebidanan, psikologi dalam praktek kebidanan, aspek remaja dan perimenopause, serta aspek nifas. Pada kesempatan ini, saya memaparkan implementasi pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu KB dan pelayanan kontrasepsi. Video ini disusun sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TVPT. Pada unsur pengajaran yang menggambarkan implementasi proses pembelajaran sesuai rencana pembelajaran semester FPRS berbasis Outcome Based Education OBE. Paper ini menjelaskan implementasi pembelajaran mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi berdasarkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment atau DII. Delivery merupakan strategi penyampaian pembelajaran yang saya lakukan agar mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran lulusan CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, serta sub CPMK melalui pengalaman belajar yang struktur, dinamis, dan berpusat pada mahasiswa. Mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi merupakan mata kuliah wajib semester 4 program studi sarjana kebidanan dengan bobot 3 SKS terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dirancang berdasarkan pendekatan OBE untuk membekali mahasiswa mengenai konsep keluarga, berencana kesehatan seksual, dan reproduksi. Pelayanan kontrasepsi berbasis evidence-based praktik, kontrasepsi darurat, kontrasepsi pasca keguguran, serta promosi kesehatan dan konseling keluarga berencana sesuai dengan kewenangan bidang sehingga mahasiswa mampu memberikan pelayanan kontrasepsi secara profesional, aman, dan berpusat pada klien. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan sistem team teaching yang terdiri dari 2 dosen sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara kolaboratif baik pada pembelajaran, teori maupun praktikum. Bahasa pengantar yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini membahas konsep, kebijakan, pelayanan keluarga berencana secara komprehensif yang meliputi kesehatan reproduksi, berbagai metode kontrasepsi, kontrasepsi darurat, kontrasepsi pasca keguguran, promosi kesehatan, edukasi, dan konseling keluarga berencana. Pembelajaran dilaksanakan melalui kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, praktikum, laboratorium, sehingga mahasiswa mampu memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai standar profesi. Mata kuliah ini berkontribusi terhadap 3 CPL program studi, yaitu CPL 1 20% mengenai profesionalisme, CPL 4 20% mengenai promosi kesehatan, edukasi, dan tim safety, serta CPL 6 60% mengenai pelayanan kontrasepsi, kesehatan mental, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga. Adapun CPMK dan sub CPMK mata kuliah ini meliputi kemampuan menerapkan nilai profesional bidan, melaksanakan promosi kesehatan dan konseling, serta memberikan pelayanan kontrasepsi secara komprehensif. Seluruh proses pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip constructive arrangement, sehingga CPL, CPMK, sub CPMK, strategi pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen saling terintegrasi. Referensi pembelajaran meliputi buku ajar kebidanan dan keluarga berencana, modul praktikum, SOP pelayanan kontrasepsi, pedoman WHO, Kementerian Kesehatan RI, BKKBN, jurnal, evidence-based praktik, serta media pembelajaran digital melalui LMS. Sistem pembelajaran menggunakan blended learning.
melalui LMS Universitas Kader Bangsa yang terintegrasi dengan Siakar. Mahasiswa dapat mengakses RPS, bahan ajar, video pembelajaran, forum diskusi, kuis, serta mengumpulkan tugas dan memperoleh umpan balik secara berkelanjutan sebagai dari asesmen formatif. Pada aspek interaction, pembelajaran menggunakan pendekatan student-centered learning melalui small group discussion, test-based learning, demonstrasi, simulasi, role play, dan praktikum laboratorium. Interaksi dilakukan melalui persepsi, diskusi, berbasis kasus, praktek keterampilan, refleksi pembelajaran, serta pemberian umpan balik secara langsung sehingga mahasiswa aktif membangun pengetahuan dan keterampilannya. Pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif menggunakan rubrik yang telah ditetapkan dalam RPS. Asesmen formatif meliputi resume, studi kasus, telah jurnal, mini check, docs, dan 36 derajat asesmen. Sedangkan asesmen sumatif meliputi UTS dan UAS. Bobot penilaian terdiri atas resume atau portofolio 10%, studi kasus dan telah jurnal 20%, observasi 40%, UTS 15%, dan UAS 15%. Yang seluruhnya disusun berdasarkan ketercapaian CPNL, CPMK, dan sub-CPMK sehingga mampu mengukur capaian pembelajaran secara komprehensif. Selanjutnya, saya akan menampilkan implementasi pembelajaran yang telah saya jelaskan melalui cuplikan proses pembelajaran sinkronus di kelas. Berikut ini saya tampilkan cuplikan pembelajaran sinkronus tatap muka di kelas pada pertemuan ke-11. Dengan materi pelayanan kontrasepsi, metode sederhana, metode alami, metode modern, dan kontrasepsi darurat. Materi ini merupakan bagian dari sub CPMK A062, yaitu mahasiswa mampu melakukan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan kewenangan bidang berdasarkan evidence-based praktek secara profesional, etis, dan berpusat pada kebutuhan klien. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan ceramah interaktif, demonstrasi, simulasi, diskusi kasus, role play, dan praktikum laboratorium, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu melakukan pelayanan kontrasepsi serta konseling sesuai dengan standar profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sini ada absensi untuk disiarkan atau adlink masing-masing ya. Mau dibuka dan di-scan di HP kalian masing-masing. Oke, nah terus nanti edaran absensi yang manual Ibu tetap diisikan ya di tantangan ya, atau di parat. Ya. Coba Anda ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Saya, Bu, di alat kontrasepsi itu ada kondom, Ya. ada pil KB, ada IUD, ada KB suntik, sama kontak set steril. Oke, jawaban Dharma tadi udah bener ya. Kita beli hapus dulu ya, kita kan ya teman-teman ya. Terima kasih Dharma ya, menjelaskan macam-macam yang ada di gambar ini ya. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 11. Di mana materi kita hari ini itu pelayanan kontrasepsi dengan metode sederhana, metode alami, metode modern, yaitu pil, suntik, implan, IUD, kondom, MOW atau MOP, serta kontrasepsi darurat. Jadi, mahasiswa mampu melakukan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan kewenangan bidang. Implementasi dan keterkaitan teori KB ini ada dalam analisis kasus faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat ibu terhadap pemilihan kontrasepsi IUD di TEPMB Sri Nirmala, bisa diakses di Google Cendekiawan di
di mana ya? Di mana menunjukkan perlunya media edukasi pada masyarakat tentang macam-macam alat kontrasepsi. Ya, salah satunya yaitu IUD ya, di dalam pertemuan yang kita bahas hari ini. Ya, apa itu KB? Warga berencana adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak ya. Terus manfaat KB ya ada 3. 1. Menghindari kehamilan resiko tinggi. Ya. Kedua, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Ketiga, membentuk warga yang bahagia. Oke, lanjut kita ya. Metode kontrasepsi ya. Nah, metode kontrasepsi ini yaitu ada mal ya, kondom, ya, implan, terus pil KB ya, IUD atau spiral ya. Tadi sudah disebutkan oleh anda ya, terutama oleh si Dharma tadi ya. KB suntik, terus kontak steril ya. Oke. Terus yang satu ada mal yang tadi yang pertama tadi kita jelaskan yaitu efektifnya hanya sampai 6 bulan. Ya. 6 bulan belum haid, menyusui bayi secara eksklusif. Oke. 2 kondom, keuntungannya tidak mengganggu ASI, murah dan mudah dapat. Oke. Terus mencegah penyakit menular seksual. Terus kelemahannya apa? Kelemahannya agak mengganggu hubungan seksual. Terus yang kedua bisa terjadinya alergi ya. Oke. 3. Pil KB. Pil KB ini ada 2 ya. Pil kombinasi dan mini pil. Pil kombinasi yaitu tidak untuk ibu menyusui, sedangkan mini pil tidak mengganggu ASI. Nah, tidak mengganggu ASI terus cocok untuk ibu menyusui. Terus dapat terjadi gangguan haid. Nah, ini adalah contoh pil KB kombinasi ya. Nih, ini contoh pil KB kombinasi. Oke, yang keempat suntik KB ya. Suntik KB itu ada 2, ini suntik KB 1 bulan dan 3 bulan ya. Nah, ini contoh untuk KB suntik. 5. Implan. Nah, implan ini mengandung hormon ya, mengandung hormon, terus tidak mengganggu ASI, terus mengganggu pola haid, terus perubahan berat badan. Nah, ini ada alatnya, ini kapsul implan ya. Nih, kapsul implan itu kecil ya. Nah, ini nanti ini alatnya itu bisa dimasukkan di lengan sebelah kiri ya. Ya, di bawah kulit. Yang keenam, IUD atau spiral ya. Jangka waktunya 8 sampai 10 tahun. Tidak mengganggu ASI ya, tidak mengganggu hubungan seksual. Terus haid bisa lebih banyak ya, setelah pemasangan akan subur kembali. Nah, ini adalah contoh dari alat IUD. Ada ya, terbuka ya. Nih, bentuknya seperti ini. Nih, ini contoh aja ya, ada ya. Ini kalau tangan ibu kan tidak steril ya. Nah, ini ada batas ya, panjangan untuk kita masukkan ke dalam rahim ya. Oke, nanti untuk praktek nanti kita di laboratorium ini sebagai contohnya saja. Oke, yang ketujuh, kontrasepsi mantap ya. Nah, ini vasektomi ya. Nah, ini tubektomi. Oke. Oke ya. Coba ada yang bisa nggak nih yang menyebutkan jenis-jenis kontrasepsi? Saya Bu. Ya, silakan siapa? Angel ya. Oke, silakan Angel. Saya Bu, Ya, silakan. nama saya Angela Rasukma dengan NIM 23250026. Izin menjawab Ibu, Iya. Ada macam-macam metode kontrasepsi. Yang pertama itu ya ada MAL atau metode amenorelaksasi, ada implan, kondom, pil KB, IUD atau spiral, KB suntik, serta kontak steril. Oke, benar ya apa yang disebutkan oleh Angel tadi. Kita beri hapus dulu ya. Oke, ada yang tahu nggak gimana cara kerja kontrasepsi? Ya, silakan. Saya Bu. Iya, siapa namanya? Perkenalkan saya Lia Saputri dengan NIM 22521. Izin menjawab. Cara kerja kontrasepsi secara umum adalah mencegah pertumbuhan
pembunuhan sel sperma dan sel telur, menghentikan pelepasan sel telur atau menghalangi sel telur yang sudah dibuahi agar tidak menempel di rahim. Oke, gimana? Oke? Oke ya, aku dulu ya. Bagus sekali jawabannya ya. Berarti sudah paham apa yang Ibu sampaikan tadi. Oke, dari materi yang disampaikan, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah Ibu paparkan tadi? Saya Bu, Ya. jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dalam pembelajaran pada hari ini tentang apa itu KB. Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak. Ada beberapa macam alat kontrasepsi. Yang pertama yaitu ada KB mal, terus ada implan, kondom, IUD, KB pil, KB suntik, serta kontak steril. Oke, gimana? Oke, ya. Oke, tutup ya poinnya ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya. Berarti Anda semua sudah memahaminya ya. Oke, apakah semua sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Sudah. Alhamdulillah ya. Oke semuanya, materi hari ini sudah selesai ya. Untuk materi selanjutnya pertemuan 12 nanti kita akan membahas tentang pelayanan kontrasepsi pasca keguguran. Oke, untuk pertemuan 12 ini sudah selesai ya. Terima kasih semuanya. Semoga kalian sukses semua ya. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Pada pembelajaran ini saya menggunakan ceramah interaktif, demonstrasi, simulasi, diskusi kasus, role play, dan praktikum laboratorium sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu melakukan pelayanan kontrasepsi serta konseling sesuai dengan standar profesi. Demikian pemaparan dan cuplikan implementasi pembelajaran mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi berdasarkan OBE dengan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan dalam mendukung ketercapaian pembelajaran lulusan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.